sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pelayanan dan sosial. Sebenarnya sudah sesuai. Tinggal suratnya. Nah, suratnya dijanjiin cepet. Nah, kalau suratnya itu cepet kan saya mau ke situ. Gitu. Oke. Tapi Tinggal itu aja. karena beliau mau menghadap kan ikutan aja biar. Ada di catatan dikit. Ini ada apa? Karena perizinannya ada di kami. Kalau itunya Aduh. Dari Siapa? Dinas kesehatan Pak. ini dokter Sulu Oke, dokter Halimanya selamat dulu congratulations dari versi juga. kita gitu dirujuk walaupun beda program. Bisa, Pak. Bisa. Tapi harus siapkan aja kerjasama seperti apa. Jadi kita rujuk, kita kekurangan rumah sakit dalam. Saya udah cek Pak, rumah sakit udah kerjasama dengan BPJS. Jadi andai kata dari rumah sakit kita merujuk ke rumah sakit kan nggak ada masalah. Iya, cuma kadang pasien kita saja dia agak keberatan jauh, besuknya yang biaya. Itu aja, tapi kalau memang susah harus kita. Jadi kami lagi berusaha kenapa membangun RSUD di kecamatan-kecamatan. Kami bangun di tipe D ini. 18 ya ada. Nah, TK satunya bisa langsung gitu ya. karena orang miskin itu, Iya. saya pengalaman waktu bupati. Iya. Saya kaget kenapa belum sembuh, bapakku suruh pulang terus meninggal. Saya marah-marahin kan. Rupanya saya belum ngerti. Orang miskin itu Susah. 50.000 nggak cukup Pak nungguin keluarga tuh 2 orang 3 orang. Kan dia mau makan nih nungguin. Kita orang punya kita ada uang, kita kelas menengah seperti kita ini, kita nggak tahu susahnya orang miskin. Begitu saya kaget. Waktu itu cuma berapa? 900.000 apa UMP waktu saya bupati itu. Saya belum ngerti. 50.000 kalau dia tungguin sebulan, 1 orang aja 1,5 juta. Sedangkan dia 1 rumah di kampung penghasilan 900.000. Makanya dia nggak sanggup. Makanya dia pilih walaupun rumah sakit tidak bayar semua. Dulu kan ambulan meninggal juga bayar, udah saya tanggung deh. Ambulan ngangkut, jemput saya tanggung. Saya pikir udah hebat saya gitu loh. Ternyata kenapa masih pulang? Ternyata yang nungguinnya yang dia tinggal di kelas 3. Mandi aja masih di tempat umum. Nggak tidur juga masih di pinggiran semua. Makan nggak bisa masak. Dan keluarga nggak bisa kirim. Nah, akhirnya saya berpikir, kalau itu tiap puskesmas, saya buat tempat opnam. Supaya apa? Kalau di kecamatan, keluarganya bisa ngantar makanan. Bisa pulang. Karena biaya masih murah. Nah, itu kenapa kita tegaskan yang sistem rayonisasi. Iya, regionalisasi. Nah, kenapa regionalisasi seperti itu? Jadi kalau dibilang miskin, nggak mungkin dong orang dari Semper, puskesmas Semper yang Cilincing yang miskin, minta rujukannya ke Tarakan. Kamu kan lebih jauh, harusnya ke Koja dong. Nah, jadi itu cara kita menahan orang ini mampu atau tidak mampu. Kalau orang tidak mampu Pak ya, Bapak lihat ya kalau kita ke rumah sakit kelas 3, saya suka di rumah sakit, 3 tahun saya kerja di rumah sakit bantuin orang miskin. Pakai baju putih kemeja panjang aja, potongan tinggi gitu, panggil saya Pak Dokter sudah. Untuk orang-orang yang miskin ya. Tapi kalau orang yang kaya, dia tahu ini bukan dokter. Kenapa percaya dokter? Dia tanya, dokter namanya siapa? Udah terkenal belum? Dicek nih, lu cek nama dokter yang nggak terkenal nggak mau berobat. Kalau orang miskin nggak peduli dokter siapa kok. Yang penting ada yang datang. Saya sering Pak, saya datang kelas 3 itu Pak, saya dikira dokter. Saya cuma pengen say hello aja, mau baik apa enggak? Nggak ada yang kasih makan, ku kasih makan. Kayak gitu kerja saya tuh 3 tahun. Saya pernah kerja kayak gitu 3 tahun. Karyawan. Iya, terus saya panggil, kan banyak kelas 3 ada yang udah kena stroke, nggak ada yang urusin. Saya datang. Yang tangan dikit nggak bisa ambil makanan, saya bantuin. Ya saya 3 tahun gitu Pak di rumah sakit. Jadi saya ngerti persoalan, oh kayak gitu. Lalu itu saya jadi bupati, saya mulai ngerti. Nah saya baru belajar ketika yang minta pulang itu. Nah sekarang soal ini, kita nggak tahu, kita sih sepakat Pak untuk cuma kirim pasien ini yang saya lagi pikir
Kirim nggak masalah, ambulan kita tanggung. Keluarganya yang tergantung hasilnya maunya kemana. mau gitu. apa? Ya, ada satu mungkin saya bisa katakan juga bahwa kami Dr. Sulu dan saya ahli bedah jantung, Dr. Sulu ahli ortopedi, bedah ortopedi, dan dalam kaitan ini kami banyak menggunakan implan. Jadi barang-barang apa namanya yang asing yang kita seperti Pak Sulu ini, ortopedi itu banyak metal ya, budak replacement. Nyambung tulang. Untuk nyambung saya ganti klep pakai klep buatan. Jadi banyak sekali pacemaker, pacu jantung itu implan. Nah selama ini seperti pengalaman Pak Sulu ini di Batam sebelumnya, itu implan ini tidak masuk dalam BPJS. Ini bagaimana? Prosesnya. Apakah Jamkesda bisa membantu? Kami swasta Pak ya. Jadi intinya Itu yang kita dan ahli-ahlinya ada. Mungkin nggak itu? kita mungkin Kita tidak lagi bisa kita bisa. bentuknya materi yang tidak dibiayai oleh Kita BPJS kita bayar. Ya. Karena kalau kita mengenai kesehatan bukan yang swasta untuk pasien-pasien ini, saya mengerti seperti contohnya Rumah Sakit Fatmawati. Ya. Itu saya dengar hanya bisa mengganti pinggul, hip replacement kalau menggunakan metal satu terbatas sekali oleh karena yaitu ya, jadi kami dengan Dr. Suruh ini adalah ahli ini Pak nih. Nah kemarin ini mantan Menteri Kesehatan Sosial juga pasien kami operasi 2 kali dan ini masalah memang usia lanjut segala macam selalu kayak gitu. Nah bagaimana kita bisa memfasilitasi itu dan implan ini juga jantung juga nanti bisa ini nanti mungkin kita bisa membicarakan detailnya ya. Ya. Tuh, mungkin ada tambahan. Jadi itu artinya kita di ortopedi itu banyak tim kita. Jadi kita cuma tidak menggunakan hanya trauma saja Pak. Karena kita udah punya, misalnya saya mengerjakan untuk orang tua, pinggul dan lutut. Nanti tim saya ada lagi teman saya yang lain dokter ortopedi anak, ada lagi ortopedi trauma. Jadi kita udah mempunyai sub spesialisasi di ortopedi. Demikian juga kalau di jantung. Makanya kalau dengan adanya BPJS, kalau misalnya memang mau kita kerjasama, kita mau terima nih semua pasien, tapi mungkin rujukan apa yang tidak tertangani Ya, dari betul. dari Ini apa? yang masalah. Ini kan lebih tepat ngomongnya dengan BPJS ini, sama Kemenkes. Kita pun sekarang lagi berdebat sama mereka soal ini. Kan kami RSUD kami kan BRUD juga Pak. Mereka juga keluh. Tekor ini, Tarifnya belum pas gitu Pak. Nah, apalagi yang swasta dikenakan tarif dianggap tipe C lagi. Iya. Ya, tipe C ya. Kalau tipe B dibayar tipe B Pak. Bapak dianggap tipe apa Ini sekarang? tipe B, kalau kami tipe C. Nah, itu tipe C dia Tipe C masalah. lebih kecil. Padahal kemampuannya sama, cuma gara-gara kelas kamar. Iya. Nah, itu yang Tapi nanti rencananya Kemenkes mau menaikkan yang B, kemudian menurunkan yang A. Yang A diturunin ya masih Ya. jantung. bisa main ya. Ya, Iya, agak mirip dibikin gitu. balance gitu. Nanti tadi belum. Iya, tapi sudah Masih di Berarti dia sebelum ini dia sebelum berhenti nih menteri harus tanda tangan. Iya. Dan dia udah ganti menteri baru lama lagi. Ada Berkasnya nggak tahu kemana lagi. Jadi kalau mungkin saya belum pernah memperkenalkan Pak Hardiman, Dr. Hardiman ini Direktur Rumah Sakit Permata Hidup KPJ di bawah Kebon Jeruk. Beliau tipe C, kami saya dari PSD Amerika lebih dan memang arahnya ya nanti kita semua Jadi tipe B. fasilitasi ya jadi fasilitasi. Jadi mohon bantuan Bapak nih Pak, karena udah setahun izinnya sudah mati. Jadi kami memang waktu itu sudah ada Iya, Pak. arahan. Alasannya apa? Peruntukannya Eh, belum. waktu itu Pak. karena perlu SSK, tapi Bapak kan udah keluar aturan, jadi nggak perlu SSK, donasinya udah oke. Nah dari situ nanti Tinggal kami nunggu Pak akan dari data uang. Terus kenapa? sudah Surat sudah pernyataan. nanti suratnya besok dia bikin. Nanti Oh, kami Iya. jadi sudah nggak masalah. Sudah kan? nggak masalah kalau itu turun kita bisa nyuruhkan Pak sekarang Pak. Nah, langsung aja. Iya. Yang Terima swasta kasih Bapak. Iya. jangan dihambat. Ya kemudian yang mungkin yang rujukan berjenjang itu Pak, kita kan sedang membuat sistem rujukan berjenjang.
Jadi memang kita kemarin sudah buat draft itu PPK 1 itu kan puskesmas dan klinik, 2 itu yang spesialis, yang ketiga itu yang subspesialis, itu ada yang regional sama nasional. Yang nasional kan seperti RSCM dan lain-lain itu nasional. Saya draftnya seperti itu Pak, arahan. Kemudian yang tersier regional itu seperti BRUD, rumah sakit kita, rumah sakit 3B dan A yang ada di kita itu maupun swasta maupun negeri itu masuk yang tersier. Nah, tapi kita belum masukkan yang luar wilayah. Kalau nanti sistem regional di frame 4 kan termasuk Banten dan Jakarta itu satu divisi regional BPJS bisa digabungkan menjadi satu, itu nggak masalah kalau kerjasama dengan BSD. Tadi saya bertanya sama BPJS Pak. Jadi BPJS sudah membuat satu aturan dari DKI mau kemanapun boleh tanpa ada aturan lagi itu udah artinya tagihannya ke BPJS bukan tagihan ke DKI. Iya. Jadi kalau perlu kita atur udah otomatis. Tapi sistem rujukan itu kan Dia regional memang. regional, nah itu harus berjenjang Pak, nggak boleh langsung kecuali darurat, kekhususan penyakit dan akses. Nah kalau misalnya aksesnya mudah di sana dan kekhususan penyakitnya kita memang Orang dekat Bintaro, dekat ke gitu. BSD, kenapa nggak dirujuk ke sana? Bisa Pak. Bisa ya. Ya, Sudah ada training. Sebetulnya pun nggak usah bikin kerjasama pun langsung asal kita rujuk sudah oke. Cuma sekarang perlu kita ingatkan di dinas rumah sakit itu kamu boleh rujuk ke keluar DKI. Sosialisasi nanti Cuma kalau kadang-kadang gitu Pak, bahwa kalau di rumah sakit itu kalau misalnya merujuk keluar, kenapa kita harus merujuk keluar gitu? Kenapa nggak di sendiri RSUD? Kita tidak sendiri ya. Padahal dia udah penuh. Kita Dia udah satu penuh. juga penuh, Kapasitasnya terus kita udah. menyediakan fasilitas yang untuk selevel subspesialis. Yang gitu. tersier ini Yang silakan. tersier. Walaupun dengan BPJS kita terima dengan tersiernya itu gitu. Makanya itu yang kita minta. Padahal dianggap rujukan bukan tersier ya berarti dianggap ya. Harganya Ya, masih kita harga. di PB, Iya, tapi tersier. kita melakukan kalau ada subspesialisasi. subspesialis kita anggapnya dia tersier. Iya. Walaupun B. Walaupun B Walaupun gitu. B ya. Cuma kita minta ada diizinkan bahwa untuk dari rumah sakit RSUD itu boleh untuk kalau memang dia Nggak mempunyai mampu. kasus. Berarti itu kekhususan penyakit kan. Sekarang Kenway ada yang terbaru, saya nggak tahu Bapak ada dengar belum. Kami ada minta sama FKUI sama RSCM, ini ada cara yang baru lagi. Termasuk ke Pak Profesor Akmal udah tahu. Kalau RSCM itu penuh, Iya. selama ini kan dia tunggu di situ. Ya. RSCM itu nggak mau juga di over tempat lain, tapi bayarnya lebih mahal. Ya, karena paling tinggi dia. Paling tinggi kan. Nah sekarang kita tuh ngomong BPJS, Menteri udah tahu, saya nggak tahu udah keluar belum suratnya. Si RSCM ini boleh titip ke Bapak. Oh, sambil. Yang menurut RSCM rumah sakit Bapak sudah pantas, malah mesti ketemu dia. Lalu bayarnya gimana? Bayarnya persis tarif RSCM. Oh, Hanya Bapak dibayarnya tarif Bapak nih, tapi RSCM terima uang ini. iya. Jadi dia punya cabang tiba-tiba gitu loh. Satelit gitu ya. Pak. Nah, tapi cabang ini mesti dia yang tentukan, dia yang mengaudit. Kerjasama. Jadi boleh. Itu salah satu solusi yang saya tawarkan kepada mereka waktu itu. RSCM penuh, gimana? Sementara ini kelas kamu nggak menuhin syarat. Kalau kita naikin kelas ini, nanti biaya besar. Ya udah jalan tengah deh. Kamu yang nilai ini kira-kira sepadan nggak dengan Anda. Kalau sepadan, Anda titipin pasien. Jadi bayarnya kemana? BPJS tetap ke RSCM, Bapak paginya ke RSCM. Ya. Itu solusi yang kita tawarkan dengan swasta. Jadi nanti swasta, jadi saya bilang RSCM yang penting di sini kelemahannya ada. Seperti pikiran Bapak tadi. Ini kan BLUD semua nih. Ini kayak berebut pasien. Ngapain cover orang lain? Kalau pelanggan saya mesti saya tanggal tahan-tahan sehari 2 hari, aku biarin aja. Nah itu kurang aja, itu soal etika. Makanya saya bilang itu udah balik ke soal etika. Si dokter saya bilang, harusnya kita jangan berpikir itu. Saya minta RSCM lakukan. Saya nggak tahu nih, sampai sekarang juga belum keluar itu draft Menteri Kesehatan. Saya mau ngomong Menteri juga. Ya sudahlah, swasta Anda nilai oke, kasih. Lo kadang-kadang harus kita akui ya, tidak semua dokter di negeri ini baik gitu akhirnya RSCM atau apapun. Nggak usah jauh-jauh, coba lihat ke Darmais. Banyak sekali laporan kepada saya, kalau yang nyokok mesti dapat ruangan. Kurang ajar kalau nggak bikin sistem terbuka. Orang ngeluh kan itu kan.
Nah kami nggak mau campur itu rumah sakit pusat. Kita ngomong juga, saya nggak mau nuduh bener apa enggak. Tapi orang merasa digitukan. Dia merasa penuh, tapi kalau dia yang calo apa dapat katanya. Kami akhirnya beli sumber waras Pak setengah. Kami mau bangun rumah sakit jantung, kanker, sama palliative care di situ aja. Jadi DKI yang punya nanti. Punya aja. Kita nggak Kamu mau mau dijual sumber waras dalam? Enggak, dia nggak jual. Oh, enggak. Dia jual setengah tanahnya, dia mau bangun rumah sakit juga tetap. Dia 7,6 hektar apa tanahnya. Jadi kami beli kira-kira 3,8 hektar. Nah saya 3,8 hektar kami bangun. Dia sisanya dia dapat modal kami, dia bangun rumah sakit dia lagi. Ya nggak apa-apa. Harga NJOP Pak. Iya. Mana tengah kota orang jual NJOP. Susah ya. Nggak usah pematangan tanah, nggak usah land clearing, langsung bangun. NJOP. Swasta mau beli sebetulnya. Kalau rumah sakit Tarakan gimana? Memang anak buah saya dari harapan kita operasi jantung. Nah, Tarakan kita sudah mau naik jadi kelas tersier ya. A. Ini A. Di tipe A. Dia udah dapat A namanya. Pendidikan. Udah A ya. Kalau pasar Bu, Satu B. Ibu masih B. Dia Tarakan kita udah paling, jadi di antara Paling top, semua yang paling top kita itu Tarakan. Makanya jadi kita sekarang jadi pengen puskesmas kami yang di kecamatan itu naik jadi puskesmas D. Perawatan. Tipe rumah sakit. Jadi sehingga orang-orang itu, jadi ini Tarakan ini kayak tersiernya kami sebenarnya gitu. Iya. Kayak, jadi kami nggak mau terlalu banyak kayak RSCM lagi. RSCM biarkan untuk Yang lain-lain. warga Indonesia yang di luar Jakarta. Nasional. Jadi kita tidak mau, kasihan kan kalau orang Jakarta kan bisa nunggu di rumah dia. Orang dari luar kasihan. Ya udahlah Jakarta kita. Bagus sekali konsep Bapak itu. Menyelesaikan masalah rujukan. Iya. Bagus. Kalau nggak ketemu. Ya. Tapi yang kanker darmais nanti lewat versi saya akan pantau Pak. Karena kepala versinya itu dulu rumah sakit. Itu yang dikeluhkan orang. Baik, Pak. Karena jadi ini belum tentu betul ya. Ya tapi akan kami. Tapi warga merasa Betul. dia nggak jelas nih siapa Jadi mendaftar, siapa yang dapat. Terus kamarnya berapa yang jadi kosong. keterbukaan itunya. Mestinya itu Apa dibuka betul gitu. kamarnya penuh. Iya. Jadi orang nggak tebak-tebak. Baik. Tapi bisa saja orang itu memang udah minta lama, tapi dia merasa tunggu. Baik. Nah saya nggak tahu itu lapor. Nanti akan kami tindak lanjuti supaya mereka buka. Kalau cepat sudah 3 minggu, lama. Iya, Memang perlu Pak pasien lama itu. itu tadi karena penuh tadi kalau anda tidak terbuka daftar antri, Jadikan oknum bisa ada oknum di bawah itu yang memanfaatkan itu. bukan manajemennya mungkin ya. Oknumnya melihat, ada yang meninggal nih, Ya. ada yang kosong nih, langsung dia, aku bisa daluin. Itu yang bahaya. Jadi kalau dibikin transparan, orang lihat nih, saya daftar nomor urut berapa nih, begitu ada kosong, harusnya kirim saja. Nggak boleh nyala. Gitu. Sama kayak di bank, atau di provider handphone. Pernah nggak berantem orang? Nggak ada pakai queuing system. Kalau orang lihat, nomor saya berapa? Nah, Darmes itu nggak ada queuing system itu loh. Dan orang nggak tahu yang masuk ini siapa, nomor berapa. Nah itu yang kerja rumah Di saran Bapak saya sampaikan. Kebetulan kemarin saya Ya. ngajar harus kayak bank. waktu akreditasi di sana. Masih harus kayak bank kan? Ya saya tahu, saya nomor 50 nih. Ini kosong nih. Begitu kosong pas beli apa nomor Naik. udah mulai berapa? 38. Ya, naik. Ya berikutnya dia lihat sistemnya. Kamar mandi rumah kamar Pak namanya berapa yang kosong. Ya. Begitu dia 10 terus nomornya keluar. Ya pasti semua orang. Jadi kayak seat pesawat kan. Nah, saya harap nanti RSUD kita semua dibikin kayak gitu. RSUD kita. Jadi orang bisa. RSUD sih keluhan sudah agak kurang. Nggak ada lagi sogok menyogok model dulu, satpam yang cariin. Dulu kami juga begitu Pak. Satpam RSCM pun sampai hari ini juga nggak pernah transparan begitu Pak. Maksud saya berani nggak pimpinannya bikin seperti itu kayak di bank? Orang jelas kok lihat. Jadi saya nggak kecewa. Ya istilah kalau orang saya meninggal pun karena memang nggak ada tempat, nggak ada dokter, saya anggap takdir. Tapi kalau saya karena miskin nggak bisa nyogok, lalu orang yang baru datang saya udah tunggu berhari-hari nggak dapat, saya kira bukan takdir. Lu bunuh orang saya. Itu prinsip saya seperti itu. Walaupun itu tetap dalam sistem agama itu bagian dari takdir. Tapi lu bunuh. Ikut andil. Kamu bunuh orang saya. Nah, sampai kayak
kemacetan saya bilang kan, karena udah darurat kan, macet di RSCM itu Pak. Setengah jam di depan, orangnya tewas gara-gara macet, itu nggak boleh terjadi saya bilang. Harus buka jalan, itu justru harus buka, orang bisa masuk. Mungkin itu ada yang namanya public city center, Pak. Jadi kalau ada orang di mana di mall misalnya serangan jantung dia mau ke rumah sakit, teman saya mati di mall Pak, nggak bisa ke rumah sakit jantung. Macet ya. Macet. Public city center ini yang nanti mungkin ngambil bawa. Dia mesti bawa obat apa tuh yang suka? Mesti ada helikopter juga Pak. Apa banyak? Nitroglycerin. Iya guys. Saya dikasih teman saya, padahal saya bukan jantung lucu. Saya tanya, saya ketawa-tawa aja. Ini udah dikasih teman saya. Oh, kamu lagi sekarang kamu mesti tahu di bawah lidah. Tapi itu untuk orang yang jantung, yang stroke mati malah. Drop tekanan darah rendah, turun. Iya kan? Justru yang udah rendah, apa yang stroke malah bisa lewat kan. Salah juga. Ya, berarti tinggal gimana itu supaya bisa. Ini mungkin tidak lanjutnya nanti secara detail. Jadi Soalnya detail udah gak masalah, tinggal kami sosialisasikan. Pergubnya sudah jadi, kita akan Sosialisasikan bahwa seluruh BPJS di rumah sakit di wilayah regional ini bisa. Memberi rujukan. Soal tarif memang bukan wilayah kita, atau kita sudah akan perbaiki. ya, Itu BPJS kita juga lebih baik BPJS yang perbaiki tarifnya ya. Iya. dan mengenai implan itu ya Pak. Implan juga BPJS kasih kok sekarang. Bagaimana? Nggak sesuai mungkin dokter. Implannya kadang-kadang tapi patah butuh banyak, itu yang suka berantem itu katanya. Ya, itu Memang ini agak sedikit masalah soal asuransi. Kami juga masalah ketika kita lepaskan. Masalah juga kalau ada standar. Ini kan ibarat orang pengen minta mobil Mercedes sama Kijang. Nanti juga masalah. Nah itu mesti ketemu. Ya, ini spare partnya Kijang tapi setara dengan Mercedes. ya, memang banyak dari sudut saya mengenai stand kita pada stand cincin itu itu macam-macam. Ada India yang murah. Ada India, ada yang sampai ke Jerman, Amerika itu ada. Dan dari sudut ortopedi juga begini. Hanya ada beberapa hal, yaitu seperti di Batam ya, dan juga profesi Rio itu mereka agresif sekali untuk permendanya itu. Tapi mungkin kita bahasnya mungkin di Kemkes nanti di Inasi. Iya, di Kemkes itu. Bukan wewenang ini. Ini kita udah berdebat sama mereka soal tarif itu. Ya. Kemarin dari kita tuh bisa merujuk ke Baik. wilayah lain. Itu yang penting. Nanti kita memastikan kepada Baik. dosis tahu. Sistem Rumah sakitnya. rujukan. Sakit-sakit. Ya, Bukan nanti rumah sakitnya untuk supaya. Kalau BPJS sudah jelas tadi. Ya. Bisa pokoknya silakan kirim ke perbatasan mana yang terdekat, apalagi masyarakatnya minta gitu, nggak ada masalah gitu. Oh yang bayar saya kok BPJS gitu. Ya. Ya, tahu. Oke, baik. Ini saya sampaikannya profil. Ya, untuk linkesnya. Ya, Dari sini Saya coba. Sekarang perkenalkan. Ya. untuk ini keluarga sendiri. Iya, Sudah cek dulu nggak bisa sama BPJS gitu. Kami. keluarga sendiri. Mari. Yang suka di TV kakaknya Pak Adi yang dokter. Adik, Oh adik dokter yang suka Iya itu iklan ini larang apa ya? Iya itu herbal Indonesia. Terima kasih. Ya, Pak. ini sudah Selamat ya. Tugasnya berat nih. Ini itu coba soal. Baik. Nanti kami dari versi Pak bisa berinformasi. Lu Bapak kan teramah di Iya. Kompas Versi. Dokter kenapa tasnya besar-besar? Bawa duit atau bawa berkas? Tasnya kenapa besar-besar ya? Udah biasa aja. Dia tas Nggak mau dipotret dulu. Pertama Pak potret. caranya. Ini pentingnya buat laporan. Kata Kak Nana di